Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Sherry Papini. Dan kasus ini merupakan kasus yang cukup kontroversial. Sherry Papini lahir pada tanggal 11 Juni tahun 1982. Dia tinggal dengan keluarganya hingga dia tumbuh dewasa. Dan dia memiliki kehidupan yang normal dan juga bahagia bersama dengan keluarganya. Pada tahun 2006, Sherry menikah dengan seorang pria yang bernama David Travis, tapi sepertinya hubungan mereka tidak berjalan lancar, jadi mereka mengakhirinya. Dan sebelum akhirnya Sherry bercerai dengan David, dia sudah dekat lagi dengan seorang pria yang bernama Keith Papini, yang merupakan teman Sherry pada saat usianya masih sangat muda, dan dulunya mereka bukan hanya teman biasa. Mereka dulu pernah berkencan dan mereka sangat senang bisa kembali bersama setelah sekian tahun. Tidak membutuhkan waktu lama, pada tahun 2009 mereka memutuskan untuk menikah dan mereka tinggal di Redding, California, tempat di mana Keith tumbuh dewasa. Mereka akhirnya memiliki 2 orang anak yang diberi nama Tyler Papini yang berusia 4 tahun dan Violet Papini yang berusia 2 tahun. Orang-orang menggambarkan Sherry Papini sebagai seorang ibu yang baik, seorang super mom, dan kehidupannya terlihat cukup normal dan juga bahagia. Selain merawat anak-anaknya dengan baik, Sherry juga memperhatikan penampilannya sendiri di dalam setiap aktivitasnya. Lalu pada tanggal 2 November tahun 2016, sama seperti hari biasanya, Sherry pergi jogging melewati hutan yang dekat dengan rumahnya setelah dia mengantar anak-anaknya ke tempat penitipan dan suaminya Keith pergi bekerja. Dan biasanya sekitar jam 11 siang, Sherry akan mengirim pesan pada Keith, menanyakan apakah suaminya akan pulang untuk makan siang. Lalu dia akan pergi menjemput anak-anaknya dari tempat penitipan anak. Tapi karena saat itu Keith sedang bekerja, jadi dia tidak bisa menanggapi pesan dari istrinya. Sore harinya sekitar jam 5:50, Keith lalu tiba di rumah, tapi dia melihat rumahnya sangat sepi hari itu. Padahal biasanya istri dan anak-anaknya akan menyambutnya di depan pintu, mereka akan saling menyapa lalu mereka akan berpelukan. Dia lalu mencoba mencari istrinya di sekitar rumah dan dia melihat mobil mereka masih ada di sana. Jadi dia membuka pintu dengan harapan mereka ada di dalam mobil, tapi ternyata mereka tidak ada di sana. Keith mencoba untuk tenang, kemudian mencoba melacak ponsel istrinya dengan menggunakan aplikasi Find My Phone, dengan harapan dia dapat mengetahui keberadaan istrinya. Dan ternyata ponsel Sherry ada di dekat kotak surat yang sebenarnya jaraknya lebih dari 1 mil dari rumah mereka. Tapi saat Keith tiba di sana, dia tidak menemukan istri dan anak-anaknya. Dia hanya mendapati ponsel dengan earbuds-nya dan beberapa helai rambut pirang ada di tanah. Keith merasa kalau sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi pada istrinya. Jadi sebelum dia mengambil ponsel istrinya, dia mengambil beberapa foto karena menurutnya tempat itu sudah menjadi TKP. Dia juga mencoba menelepon tempat penitipan anak, dia menanyakan jam berapa istrinya menjemput anak-anak mereka. Tapi mereka bilang kalau anak-anaknya belum dijemput dari sana. Keith lalu menelpon polisi, dia melaporkan kalau dia tidak dapat menemukan istrinya. Petugas kepolisian lalu tiba di sana dan mereka mulai melakukan pencarian. Selama 24 jam pertama, mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan Sherry. Dan Keith berbicara di depan media sambil mengeluarkan air mata, dia meminta agar si penculik membiarkan istrinya kembali pulang. Keith terlihat sangat emosional dan dia terlihat benar-benar menangis hingga membuat banyak orang-orang bersimpati padanya. I'm coming, honey. I'm trying. I'm doing everything I can. And I love you. Kasus ini juga diberitakan di berbagai media dan juga mendapatkan banyak sukarelawan yang ikut membantu pencarian, termasuk masyarakat yang ada di sana. Mereka benar-benar memberikan waktu mereka. Mereka mencari di sekitar lingkungan mereka, di tempat di mana biasanya Sherry jogging dan di sepanjang jalan. Tapi mereka belum menemukan Sherry. Polisi menggeledah rumah warga, mereka memeriksa setiap kamera pengawas yang ada di daerah tersebut, tapi mereka tetap tidak menemukan petunjuk yang nyata. Mereka benar-benar kesulitan mencari keberadaan Sherry karena tidak ada saksi mata dan tidak ada petunjuk apapun, bahkan setelah mereka menindaklanjuti setiap informasi yang diberikan oleh masyarakat yang ada di sana. Dan karena petugas kepolisian belum juga mendapatkan petunjuk apapun mengenai keberadaan Sherry, jadi Keith membentuk timnya sendiri untuk mencari istrinya dan juga menyiapkan rumahnya sebagai tempat pertemuan mereka. Keith bahkan membuat sebuah website GoFundMe
Dia mencoba mengumpulkan uang untuk mendanai penyelidikan istrinya, dan akhirnya dia berhasil menyewa tim penyidik pribadi dan mereka juga masih tetap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Polisi juga mulai menaruh curiga pada Keith karena mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Jadi mereka melakukan tes poligraf dan ternyata Keith lulus dengan baik. Tapi polisi masih tetap curiga padanya karena pada saat ponsel Sherry ditemukan, posisi ponsel tersebut terlihat tidak wajar, seperti memang sengaja diletakkan di sana. Jadi ini benar-benar membuat Keith sangat frustasi. Dia mencoba meyakinkan media mengenai rumor yang mengatakan dia terlibat atas hilangnya istrinya. Dan hal ini juga didukung dengan pernyataan dari keluarga Sherry yang mengatakan kalau mereka sangat percaya pada Keith dan tidak mungkin dia terlibat dalam kasus ini. Keith benar-benar sangat putus asa sampai-sampai dia mendatangi seorang paranormal, tapi tetap saja mereka tidak menemukan Sherry. Selama beberapa minggu menghilang, ada seorang pria yang saat itu berkunjung ke daerah mereka. Dan pria ini ternyata adalah orang kaya, jadi dia melihat berita di mana Keith menangis, meminta istrinya untuk segera kembali pulang. Jadi dia merasa simpati dengan keluarga Papini dan dia menawarkan sebesar $50.000 sebagai hadiah kepada siapapun yang dapat mengembalikan Sherry Papini dengan aman, atau bisa dibilang sebagai uang tebusan. Pria ini juga tidak mengungkapkan identitasnya, dia memang benar-benar ingin membantu mereka. Selain itu ada juga seorang pria lainnya yang bernama Cameron yang membantu mereka berbicara atau bernegosiasi kepada si penculik. Mereka merekam video di mana Cameron membicarakan mengenai hadiah yang mereka tawarkan, lalu mereka mengeluarkan video tersebut. Setelah beberapa hari video tersebut dikeluarkan, ternyata mereka belum juga mendapatkan informasi apapun mengenai keberadaan Sherry Papini. Jadi pria yang memberikan bantuan sebelumnya memutuskan untuk menaikkan hadiah menjadi $100.000. Dan mereka kembali mengeluarkan video tersebut. Mereka benar-benar berharap kalau mereka dapat segera bertemu dengan Sherry Papini. I don't know your motive, I don't know who you are, where you're going, where you're from, I don't care. I simply care about getting Sherry back. Lalu pada tanggal 24 November tahun 2016, sekitar jam 4 pagi, seorang wanita yang bernama Allison bersama dengan anak perempuannya sedang berkendara di sepanjang jalan County Road dan kebetulan dia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan seperti sebuah kemeja. Dia juga tiba-tiba sengaja mendekat ke arah mobil Allison. Dia seperti sengaja menarik perhatian pengendara. Dan kalau sampai seseorang dengan sengaja ingin menarik perhatian pengendara, jadi mungkin wanita itu memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan karena saat itu masih jam 4 pagi dan juga masih gelap, Allison takut kalau dia berhenti, mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Mungkin saja itu merupakan suatu jebakan yang sengaja dibuat bagi para pengendara. Jadi Allison terus mengemudi dan dia berhenti setelah dia merasa jaraknya cukup aman. Lalu dia menelepon 911. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya karena dia khawatir dengan keselamatannya dan juga putrinya. Petugas kepolisian lalu tiba di sana. Mereka memeriksa wanita yang ada di pinggir jalan itu, yang tidak lain adalah Sherry Papini. Mereka menemukan Sherry Papini sekitar 150 mil jauhnya dari rumah keluarga Papini yang juga telah dinyatakan hilang selama 22 hari. Saat itu Sherry ditemukan dalam keadaan sangat memprihatinkan. Kedua tangannya diborgol yang terhubung dengan rantai yang ada di pinggangnya, ada memar di seluruh tubuhnya, ada juga sebuah cap di bahu sebelah kanannya, dan dia jelas terlihat seperti kurang gizi, dia terlihat sangat kurus. Bahkan saat itu dia tidak menggunakan pakaian yang cukup, padahal cuaca sedang sangat dingin. Polisi juga memeriksa kamera pengawas yang menunjukkan kalau Sherry memang sudah mencoba meminta pertolongan pada orang lain, tapi mereka mengabaikannya. Mereka berpikir kalau dia adalah tahanan yang kabur dari penjara, hingga akhirnya Sherry kembali ke pinggir jalan meminta bantuan kepada pengendara yang sedang lewat. Sherry kemudian dibawa ke rumah sakit. Mereka lalu mengambil sampel DNA dari tubuh Sherry dan mereka menemukan DNA pria, tapi tidak cocok dengan DNA suaminya dan juga DNA wanita ada di tubuhnya. Petugas kepolisian juga menelpon Keith. Mereka memberitahu kalau istrinya telah ditemukan dan sedang berada di dalam perawatan. Keith lalu tiba di rumah sakit, dia menghampiri istrinya dan dia memeluk istrinya dengan sangat lama. Mereka juga dengan cepat memberitahu publik kalau Sherry Papini telah ditemukan dan keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada para sukarelawan, orang-orang yang ada di lingkungan mereka, petugas kepolisian dan juga bantuan hukum lainnya.
Setelah Sherry pulih, polisi melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka menanyakan mengenai orang yang menculik Sherry, dan dia memberitahu polisi kalau orang yang menculiknya adalah 2 orang wanita Hispanik yang kebanyakan menggunakan bahasa Spanyol, dan mereka juga menutupi wajah mereka. Wanita yang satu diperkirakan berusia 40-50 tahun dengan alis tebal dan memiliki rambut hitam lurus. Dan wanita yang satu lagi mungkin berusia antara 20-30 tahun dengan telinga ditindik, alis tipis, dan memiliki rambut hitam keriting. Saat itu Sherry Papini sedang jogging, mereka tiba-tiba melemparkan sesuatu ke kepala Sherry, lalu mendorongnya masuk ke dalam mobil, dan mereka mengendarai mobil SUV berwarna gelap dengan jendela belakang yang besar. Sherry lalu ditahan di sebuah ruangan yang lokasinya tidak diketahui. Mereka lalu menyiksa Sherry, mereka memukulinya sampai mematahkan hidungnya, memberikan cap di bahu kanan Sherry, dan cap ini lebih terlihat seperti pesan daripada simbol. Tapi apapun itu, pihak berwenang tidak merilisnya ke publik. Lalu mereka memotong rambutnya dan membiarkannya kelaparan. Mereka benar-benar membuat Sherry Papini sulit untuk dikenali. Sherry juga bilang kalau mereka menggunakan bahasa Spanyol, jadi dia tidak bisa mengerti apa yang mereka bicarakan, dan dia juga menghindari melihat mereka, dengan begitu mereka tidak akan memukulinya. Sebelum Sherry dibebaskan, dia bilang kalau dia mendengar kedua wanita itu sedang berdebat di ruangan sebelah, dan karena dia ditahan di ruangan itu, jadi dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian dia mendengar suara tembakan, salah satu wanita yang lebih muda membawa Sherry ke dalam mobil dan menurunkannya di tempat di mana Ellison melihatnya. Polisi lalu membuat pernyataan kalau mereka tidak tahu motif dari penculikan Sherry atau apakah Sherry adalah korban dari penculikan acak. Polisi juga menghimbau kalau si penculik masih ada di luar sana, jadi masyarakat harus tetap berhati-hati. Polisi juga merilis sketsa wajah 2 orang wanita itu ke publik berdasarkan dari kesaksian yang diberikan Sherry Papini. Seiring berjalannya waktu, ada begitu banyak informasi dan petunjuk dari kasus ini yang muncul, yang membuat orang-orang bertanya-tanya mengenai kasus ini. Publik benar-benar ingin mengetahui siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas penculikan Sherry Papini. Tapi sepertinya ada banyak hal yang aneh yang membuat orang-orang beropini kalau sebenarnya Sherry Papini tidak pernah diculik. Pada awal penyelidikan, polisi menemukan bahwa beberapa hari sebelum Sherry menghilang, dia telah mengirim pesan kepada seorang kenalan pria dari Michigan, dan polisi juga tidak menjelaskan secara spesifik apakah mereka memiliki hubungan romantis atau hanya hubungan pertemanan biasa. Jadi pria ini sebelumnya datang ke California, tapi bukan ke Redding, tepat beberapa hari sebelum Sherry Papini menghilang. Dan ternyata polisi tidak menemukan indikasi kalau mereka bertemu, lalu mereka memutuskan kalau pria itu tidak terlibat atas hilangnya Sherry Papini. Dan karena orang-orang melihat kalau pernikahan Sherry Papini dan Keith Papini terlihat bahagia, romantis, dan terlihat sempurna, jadi orang-orang percaya kalau Keith tidak tahu hubungan pria itu dengan istrinya. Dan selain itu diketahui juga ternyata Sherry menyimpan nama pria itu dengan nama wanita di ponselnya. Selain itu, tes DNA menunjukkan kalau telah ditemukan DNA seorang pria, padahal menurut pengakuan Sherry kalau yang menculiknya adalah 2 orang wanita. Tapi karena baju yang digunakannya adalah baju pemberian dari si penculik, jadi mereka berasumsi kalau DNA itu sudah ada di pakaian sebelum akhirnya Sherry menggunakannya. Hal yang membuat orang-orang menjadi bingung dan juga marah yaitu pada saat Sherry mengatakan kalau kakinya terluka. Padahal sebenarnya tidak ada cedera ditemukan. Hal yang mencurigakan lainnya yaitu Keith yang menyatakan bahwa rambut Sherry dipotong pendek oleh penculiknya. Padahal Ellison yang menemukan Sherry yang pertama kali, yang melihat Sherry di jalan raya, dia bilang pada operator 911 kalau dia melihat seorang wanita dengan rambut pirang yang panjang berdiri di pinggir jalan. Teori lainnya mengatakan kalau Sherry Papini memiliki masalah yang serius dengan kesehatan mentalnya, yang menyebabkan dia mungkin tersesat di suatu tempat ataupun di hutan, dan mungkin di sanalah dia memiliki pemikiran kalau dia telah diculik. Tapi kembali lagi, ini hanyalah opini dari orang-orang karena belum ada laporan lebih jauh mengenai kesehatan mentalnya. Selain itu dikatakan juga bahwa Sherry ditemukan telah dipukuli, berlumuran darah, dan juga ada memar. Tapi kenapa dia tidak menginap di rumah sakit? Kenapa dokter dan petugas medis darurat tidak merekomendasikan Sherry untuk tinggal setidaknya 1 malam di rumah sakit untuk melakukan tes dan menentukan bahwa tidak ada kerusakan internal yang terjadi pada tubuhnya?
Hal ini benar-benar berbeda dengan apa yang telah diungkapkan Keith kepada publik bahwa Sherry mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Ada begitu banyak teori dan opini dari orang-orang mengenai kasus ini. Bahkan ada teori yang mengatakan kalau mereka sengaja melakukan skenario ini untuk mendapatkan perhatian banyak orang. Dan memang sangat aneh saat mereka menawarkan hadiah ataupun uang tebusan, kenapa si penculiknya justru melepaskannya secara cuma-cuma tanpa meminta hadiah yang sudah ditawarkan. Ada juga teori yang mengatakan kalau Sherry adalah korban human trafficking karena dia mendapatkan cap di bahu kanannya. Tapi hal ini sangat berlawanan dengan kondisi Sherry pada saat dia ditemukan. Dia mengalami luka dan tidak memberinya makan. Padahal seharusnya seseorang yang menjadi korban human trafficking harus dirawat dengan baik. Kasus ini memang benar-benar menarik banyak perhatian orang-orang, baik pada saat Sherry dinyatakan hilang ataupun setelah dia ditemukan. Ada banyak teori yang muncul dari berbagai pihak dan ada juga yang percaya kalau Sherry Papini sengaja memalsukan penculikannya. Dan kasus ini merupakan kasus pencarian terbesar di California dan masih belum ditemukan jawabannya. Anyway, itu adalah informasi yang aku dapat bagikan pada kalian dan kalian bisa kasih opini kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.